Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempraktikkan konseling individu dengan tema kesulitan memanage waktu. Sebelumnya, perkenalkan saya Yunita Maulidina sebagai observer. Hai, saya Fatia Soraya sebagai konseli. Hai, saya Winti sebagai konselor. Dan saya Puji Damayanti sebagai dokumenter. Selamat siang Kak, selamat siang juga dan sebelumnya selamat datang di proses konseling hari ini. Saya juga meminta izin untuk melaksanakan proses konseling ini, boleh? Oh iya deh, boleh. Lakukan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Winti. Di sini saya sebagai konselor yang akan membimbing kakak selama proses konseling berlangsung. Nah, kalau boleh tahu kakak siapa namanya? Nama saya Soraya Teh. Oh, Soraya. Jadi saya panggilnya apa nih? Teteh bisa manggil saya Kak Raya. Oh, oke, Kak Raya. Kak Raya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kalau secara fisik mah baik Teh. Oh, iya, Tapi oke. kalau secara psikis mungkin kurang baik Teh. Oh gitu. Semoga nanti setelah Kak Raya melakukan konseling bersama saya, nanti keadaan Kak Raya bisa lebih baik lagi ya. Amin. Sebelumnya saya akan menginformasikan bahwasannya kegiatan konseling, proses konseling ini berlangsung selama 30 menit. Kira-kira cukup nggak Kak? Cukup aja Teh. Oke. Nah, di situ nanti Kak Raya bisa menceritakan apa yang sedang Kak Raya alami, apa yang sedang Kak Raya rasakan, dan saya harap Kak Raya bisa nyaman selama proses konseling bersama saya dan juga terbuka. Oke. Ya Kak, saya akan mencoba untuk terbuka. Dan tapi kalau misalkan saya juga perlu memberitahu ini, jika nanti saya menemukan indikasi bahwasanya Kak Raya itu menyakiti diri sendiri ataupun orang lain, maka saya berhak untuk melaporkan hal tersebut kepada atasan saya atau kepada orang tua Kak Raya. Ya. Gimana Kak Raya, paham? Ya, sejauh ini saya paham. Oke. Kita langsung aja ya ke sesi konselingnya. Jadi silahkan Kak Raya untuk menceritakan apa yang sedang Kak Raya alami, apa yang sedang Kak Raya rasakan. Nah, dan Kak Raya tidak perlu khawatir karena di sini saya akan menjaga kerahasiaan dari privasi Kak Raya. Jadi gini Teh, saya kan mahasiswa semester 6. Saya itu punya banyak kegiatan. Iya. Kegiatan saya itu ada di luar kampus dan ada juga di dalam kampus. Jadi saya itu untuk mengaturnya itu, memanage waktunya itu kurang bisa. Jadi saya melakukan kegiatan itu keteteran Teh. Oh, oke. Selain kegiatan perkuliahan, kira-kira ada kegiatan apa lagi nih yang Kak Raya lakukan? Saya punya kegiatan di luar, yaitu organisasi Karang Taruna dan organisasi lainnya. Dan di dalam kampus itu saya mengikuti BEM dan UKM seni. Kenapa saya tertarik akan hal itu? Gitu. Dan kan saya sadar saya ini udah semester 6 ya. Iya. Jadi udah. banyak kegiatan gitu. Oh, berarti sudah mahir ya? Mahir apa Teh? Ya, mahasiswa akhir. Mahir ya, benar. Betul Teh. Ya berarti emang lagi banyak-banyaknya tugas ya. Tugas skripsi, tugas proposal, terlebih kan ini masa pandemi, jadi kebanyakan kampus dan sekolah itu kan dilaksanakan secara daring. Tapi semoga aja
dengan hal itu juga Kak Raya memiliki waktu istirahat yang cukup ya Kak? Iya Kak, betul. Nah, kalau saya boleh tahu apa nih yang jadi kendalanya? Jadi itu saya itu kan punya banyak kegiatan di luar kampus Iya. dan juga di dalam kampus. Nah, kan saya udah semester 6 nih Kak. Otomatis kegiatan saya kan nambah tuh. Iya. Ada kegiatan yang di luar kampus, di dalam kampus maupun kuliah. Gitu. Kadang saya itu mau melakukan kegiatan itu keteteran gitu. Karena itu jadi saya sering pusing, cemas gitu. Oh gitu. Apa sih namanya? Sebelumnya ketika SMP atau SMA Kak Raya pernah mengikuti organisasi juga kah? Sebelumnya saya belum pernah ikut organisasi dan atau eskul gitu, belum pernah. Tapi saya saat menginjak kuliah, saya ingin mencobanya. Kayaknya seru gitu. Saya ingin mencobanya buat menambah teman, relasi gitu. Pengen tahu sih organisasi itu kayak gimana, isinya bagaimana gitu. Oh iya, jadi ketika SMP, SMA itu Kak Raya tidak mengikuti organisasi dan sekarang pas kuliah mengikuti organisasi supaya ya pertama ya mengembangkan kemampuan komunikasi dan mencari suasana baru mungkin gitu ya. Nah, sebelum Kak Raya memilih untuk masuk organisasi, apakah Kak Raya itu sudah memikirkan dan mempertimbangkan dampak negatif dan positifnya? Saya sudah memikirkannya. Dampak negatifnya itu saya jadi keteteran. Kan saya semester 6 nih. Nah, terus saya punya banyak kegiatan. Jadi membuat saya terganggu juga kuliahnya tuh. Dan positifnya mah saya punya banyak teman. Terus punya ilmu baru, wawasan baru, relasi gitu. Oh, oke. Kak Raya tentunya sudah paham ya dampak negatif dan positif, dan juga pastinya Kak Raya sudah tahu dampak kedepannya akan seperti apa. Mungkin ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Tapi di dalam kehidupan ini itu ada yang namanya skala prioritas. Kita tidak bisa melakukan dua hal dalam satu waktu. Nah, di situ kita juga harus bisa memilih mana nih yang ingin diprioritaskan dan mana yang ingin dikorbankan. Nah, menurut pribadi Kak Raya nih, kira-kira apa nih yang menjadi prioritas Kak Raya? Sebenarnya saya itu tujuan buat ke kota itu buat kuliah. Jadi otomatis saya itu lebih memprioritaskan kuliah, tugas kuliah dibandingkan yang lain. Oke. Nah, tapi saya sadar saya sendiri yang telah memilih buat ikut organisasi dan UKM. Di organisasi tersebut dan UKM tersebut saya memiliki peran yang penting. Jadi saya nggak bisa asal absen. Jadi mau izin juga nggak sembarangan. Nah, saya punya tanggung jawab yang besar di dalam organisasi tersebut. Jadi saya nggak bisa melalaikan. Oh gitu. Tapi menurut saya keputusan yang sudah Kak Raya ambil itu ya sudah baik dan benar, karena dimana Kak Raya itu sudah memprioritaskan hal yang memang dari awal menjadi tujuan Kak Raya gitu. Apa ya? Memang sih di kasus Kak Raya ini sepertinya sangat diperlukan kemampuan memanage waktu dengan baik sehingga segala sesuatunya ya sesuai dengan porsinya gitu. Oh iya. Tapi yang saya tanyakan sekarang yang jadi masalah itu bagaimana cara merealisasikannya. Saya itu kurang mengerti dalam situ. Oh, Kak Raya mungkin sudah paham gitu, tapi bingung bagaimana untuk mengatur jadwalnya. Sebenarnya banyak sih yang bisa Kak Raya lakukan. Ya, Kak Raya tinggal memilih yang mana gitu. Ya, seperti halnya Kak Raya bisa membuat daily activity atau menulis catatan kecil di handphone ataupun menulis catatan-catatan di kertas-kertas kecil yang dibuat semenarik mungkin, sehingga kan kita ketika ada hal yang menarik, oh iya kita baca. Gunanya ya supaya kita tidak lupa ketika ada tugas kuliah, ada tugas organisasi gitu. Dan
itu juga bisa digunakan juga sih buat misalkan deadline gitu tuh. Nah, gimana? Tapi gimana kalau saya udah buat jadwal nih teh ya, buat jadwal, udah buat list, tapi saya melanggar itu, melanggar apa yang saya buat tadi, nggak konsisten gitu tuh. Bagaimana? Ketika Kak Raya tidak melakukan kegiatan yang sudah Kak Raya buat, itu maksudnya. Ya Kak Raya bisa kok membuat punishment ya sebagai sanksi ketika Kak Raya tidak melakukan aturan yang sudah Kak Raya buat sendiri. Misalkan hari Senin pagi itu Kak Raya harusnya mengerjakan tugas kuliah. Nah, ketika itu Kak Raya tidak melakukan hal tersebut. Nah, Kak Raya bisa mengganti hal itu dengan apakah karena saya tidak mengerjakan ini, jadi sanksinya saya tidak main HP seharian atau uang jajannya dikurangin gitu. Nah, adapun ketika misal nih Kak Raya sudah berhasil melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah Kak Raya buat tuh. Nah, Kak Raya juga bisa kok memberi reward untuk diri sendiri. Misalkan, wah ini saya sudah berhasil nih melakukan ini. Jadi saya mau memberi reward untuk diri saya sendiri berupa jalan-jalan ke manakah atau membeli makanan favorit yang paling enak gitu. Oh begitu teh. Baik, saya akan mencobanya. Saya akan mencoba membuat jadwal, mencoba membuat list antara kegiatan luar, kegiatan kampus, dan kegiatan dalam kuliah gitu ya. Saya akan mencobanya dan berusaha semaksimal mungkin melakukannya. Oke, saya yakin kok Kak Raya tuh bisa. Kak Raya mampu melalui permasalahan yang sedang Kak Raya hadapi. Tapi saya juga sangat mengapresiasi loh, karena gini, pertama Kak Raya sudah mau datang ke sini untuk melakukan sesi konseling. Terus Kak Raya juga mau menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan yang begitu banyak, berorganisasi, kuliah gitu kan, apalagi organisasinya nggak cuma satu kan. Ya Kak, terima kasih banyak. Terima kasih atas bantuannya, saya terbantu sekali. Syukur kalau misalkan emang pertemuan konseling ini membantu. Barangkali suatu hari nanti kakak butuh saya, kakak ya bisa menghubungi saya, atau nanti kita bisa atur untuk jadwal pertemuan selanjutnya. Baik Kak, terima kasih atas waktunya ya Kak. Iya, tapi ini kiranya apakah ada yang ingin ceritakan lagi? Sudah Kak, sudah tidak ada. Oh, oke. Ini sepertinya waktunya juga sudah cukup ya. Baik, sebelumnya saya mohon maaf apabila selama proses konseling ini saya terdapat perkataan saya yang tidak mengenakan atau perilaku saya ya. Saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya ya Kak. Tolong dimaafkan. Saya juga Kak, mohon maaf ya. Oke, semoga membantu ya Kak. Ya Kak, sangat bagus Kak. Oh ya Kak, saya ada keperluan lain. Saya izin untuk pamit ya. Oh iya Bu, oh iya Kak. Terima kasih Kak. Ya.